Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum acara yang mulai, yang informasikan acara kita adalah lanjutan dari sesi yang kemarin. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyepakati apa yang kita rencanakan bersama. Marilah kita buka acara kita dengan sama-sama melepaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan dari Direktur Satu Nama Jogja pada Muslimin Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau festival yang kedua ini saya kira cukup bagus ya. Semoga festival ini bisa menjadi penanda bahwa komunitas adat Bayan menjadi satu komunitas yang terus memproduksi nilai-nilai dari terbuka. Teman-teman bilang dulu apa namanya antara Bayan dan Bayan Belik, orang mudanya tidak terlalu akrab, tapi belakangan sangat kuat terjadi proses kerja bareng dan macam-macam, dan itu terbukti melalui dua peristiwa festival yang dilakukan. Festival pertama 2016 dan festival Sangga Belik yang kedua ini. Nah, saya kira momen ini bisa menjadi momen untuk teman-teman masyarakat adat terus memproduksi nilai-nilai baik, nilai-nilai yang bisa meretas persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Dan saya kira festival ini bisa menjadi penanda bagi kita bahwa komunitas adat Bayan tidak dipisahkan oleh geografis, tapi ini komunitas adat Bayan yang menyebar tidak hanya di Lombok Utara, tapi di beberapa lokasi geografis. Dan komunitas adat Bayan tidak lagi dilihat sebagai komunitas yang dibatasi oleh geografis desa, tapi ini betul-betul komunitas Bayan yang adat Bayan. Nah, saya mengharapkan tentu festival yang kedua ini dia tidak berhenti ke kedua. Bisa jadi program ini akan berhenti, tapi saya percaya jika festival itu menjadi bagian dari upaya masyarakat adat mempertahankan nilai-nilai dan memproduksi nilai-nilai kepada cucu, tentu festival ini harus menjadi bagian dari agenda besar pemerintah. Dan menurut saya juga masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang terus memproduksi kebudayaan dan tidak diterpa oleh berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi. Saya mau bilang bahwa sesuatu sudah banyak terjadi di kabupaten ini, khususnya di masyarakat adat Bayan. Ada banyak studi tentang Bayan dan dengan banyak cerita kontroversinya. Tapi lepas dari itu, saya melihat bahwa komunitas Bayan ini adalah komunitas yang juga memproduksi banyak gelar doktor dari tempat ini. Dan itu menunjukkan bahwa kebesaran budaya ketika banyak orang yang terlibat membaca, mengerti, dan memahami. Akhir kata, semoga festival ini tidak hanya menjadi penanda bagian dari kita memproduksi kebudayaan, tapi semoga ini menjadi penanda semesta bahwa komunitas Bayan adalah komunitas yang memberikan dampak perubahan sosial di tingkat masyarakat. Terima kasih. Semoga kita bisa terus melanjutkan nilai-nilai baik orang tua kita, nilai-nilai baik kebudayaan kita, agar festival Sangka Belik ini tidak hanya festival kedua. Semoga tahun depan ada festival ketiga dan bisa jadi menjadi festival yang lebih besar. Kalau dia menjadi festival yang besar, tentu ini akan menjadi bagian dari parade kebudayaan secara besar di Lombok, di Mataram, seluruh di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, dan saya mengharapkan peristiwa ini menjadi bagian dari kita terus sadar bahwa kebudayaan ternyata dia tidak tinggal diam di cerita-cerita lisan, tapi ini menjadi bagian dari yang terus kita sampaikan. Saya kira begitu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya lanjutan diskusi yang disampaikan oleh fasilitator dan narasumber kemarin. Kepada petugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya wajah baru. Nama saya Dwi Sudarsono. Kebetulan saya punya kegiatan program juga di Desa Kumanta.
masih juga terkait dengan masyarakat adat. Nah, saya dari Samanta, organisasi saya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan coba untuk menjelaskan kembali hasil-hasil penting yang kita bicarakan kemarin. Pertemuan kali ini adalah untuk merespon atau menyongsong terkait dengan akan dikeluarkan peraturan daerah tentang pengakuan dan pelindungan masyarakat adat di Lombok Utara. Diharapkan nanti ketika peraturan daerah itu ditetapkan atau disahkan, kita sudah punya kesiapan. Ya, dan kesiapan dalam rangka perda itu. Nah, yang kedua, di sisi lain kita juga sedang menghadapi satu persoalan di mana aset-aset masyarakat adat itu sudah mulai ada gejala-gejala sudah hilang, meskipun tidak semuanya. Ada juga misalnya contoh di Telejenik misalnya, itu adalah hutan adat, itu adalah hak layak masyarakat adat. Seharusnya nanti kalau sudah ditetapkan sebagai masyarakat adat, semestinya nanti PDAM itu harus memberikan sumbangan kepada masyarakat adat yang mengelola hutan Presiden itu, karena lokasinya di situ. Baik, itu kira-kira kenapa alasan kita berkumpul di sini. Dua hal penting tadi. Nah, yang terakhir, masalah penting saya kira adalah organisasi ini atau forum ini atau lembaga ini tidak mencampuri urusan lembaga masyarakat adat. Misalnya ingin merubah kebiasaan, tidak. Jadi tetap masyarakat adat tetap menjalankan nilai-nilainya, ya kan? Menjalankan kegiatan-kegiatan kebudayaan mereka, ya, kebiasaan-kebiasaan mereka, tetap mereka berjalan sendiri. Jadi sekali lagi lembaga ini tidak akan memasuki ke wilayah itu, ya, tidak akan berubah. Jadi silakan yang Kecamatan, yang Bayan, Senaru, silakan menjalankan apa yang masih berlaku di sini, ya. Ya, justru lembaga ini atau organisasi ini akan membantu kita masyarakat adat untuk bagaimana memang kita nantinya diakui dan kita menjadi kuat, menjadi berdaya. Nah, itu kira-kira. Kalau ada masalah, mari kita bicarakan bersama-sama. Nah, ini kira-kira 3 hal penting yang kemarin sudah kita bahas. Yang jelas kita juga sepakat kemarin namanya adalah semacam forum, ya, forum komunikasi. Ya mungkin nanti namanya mungkin tidak forum, Pak, silakan. Tapi kira-kira kalau kita melihat beberapa jenis organisasi, ya, saya juga sempat dibahas. Ada namanya majelis, ada dewan, ada forum, ada perkumpulan, ada asosiasi, banyak sekali jenis-jenis organisasi. Ya, nah kita memilih yang sepertinya kalau kita forum, ya. Baik. Lalu kemudian selanjutnya kita bicara tentang fungsi. Kemarin ada 3 fungsi yang sudah kita bahas, kita rumuskan, kita simpulkan dari pendapat bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, ya. Itu kira-kira ada 3 fungsi nanti yang sudah kita catat kemarin. Fungsi yang pertama adalah sebagai wadah koordinasi antar masyarakat adat. Nah, dari sesuai dengan nanti mana jangkauannya, mungkin ada selesai, ada Kecamatan, mungkin semuanya kakak-kakak, saudara, sampai ke desa sampai lain, kira-kira, ya. Atau mungkin sampai ke nyebrang lagi ke mungkin ke mana ini. Jadi sekali lagi sebagai ruang dialog untuk membahas
masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Contoh misalnya dalam kasus BDAM, kami kok gitu. Nah, gimana caranya? Gimana agar ini bisa selesai? Maka kita lapor ke guru ini, tolong panggilkan BDAM, tolong panggilkan ini. Mari kita musyawarah. Nah, yang membantu untuk mengumpulkan orang-orang itu adalah siapa yang mengurus forum ini. Gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi makanya tadi memang organisasi ini tidak untuk mencampuri urusan dari masyarakat adat. Ya, kira-kira. Contohnya. Yang terakhir adalah membantu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat adat. Apa itu kapasitas? Kapasitas itu bisa terkait dengan pengetahuan. Kami minta dilatih untuk pemetaan. Bagaimana cara memetakan wilayah adat. Contoh. Itu satu contoh pengetahuan. Atau juga bisa terkait dengan kemampuan kita. Kita dilatih. Bagaimana caranya membangun usaha. Misalnya bagaimana caranya untuk membuat usaha bisnis, usaha ekonomi misalnya. Itu berarti kemampuan, keterampilan. Tapi pengetahuan juga bisa terkait dengan kesadaran. Itu yang dimaksud dengan kapasitas. Nah, kita sudah melihat fungsi sekarang. Ada 3 ya. Koordinasi, ruang dialog, dan penguatan peningkatan kapasitas. Dari ketiga fungsi ini, itu kira-kira nanti kalau gitu tujuan kita apa sih? Untuk menuju apa? Tujuan kita apa? Ya, silakan. Ada yang ingin menyumbangkan pendapatnya? Apa tujuan dari forum ini atau dari lembaga yang akan kita bentuk ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi tujuannya kita membentuk forum ini karena kalau kita lihat di masyarakat adat banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan. Makanya setelah ada forum ini kemungkinan permasalahan di wilayah adat itu sendiri bisa kita selesaikan bersama. Itulah untuk sementara Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut pendapat kami, telah terbentuknya struktur atau forum komunikasi nanti, kami mengharapkan untuk bisa mempartisipasi ya semua perangkat adat yang ada di Lombok Utara ini. Nah, kedua, apapun keluhan atau permasalahan kami di tiap-tiap peradat itu, kami akan memohon bantuan kepada majelis atau forum ini. Dan ketiga, kalau kita lihat di masyarakat ini, terutama tontonan, di sana kami lihat tidak enak, terutama joget, alih-alih jogetnya yang kita lihat ini. Di sana menurut pribadi saya lihat porno secara tidak langsung. Nah, bagaimana ini nanti kalau kami menonton di tempat lain, kami cegah, bukan wilayahnya, katanya ini wilayah saya. Nah, dengan adanya forum adat ini, dia bisa akan memberikan sesuatu kepada forum joget tersebut, agar jangan menampilkan porno-porno yang tidak sedap atau porno yang tidak secara langsung itu. Karena bagaimanapun kita menjaga nama baik adat bayan. Orang mengatakan joget bayan itu bebas katanya. Nah, inilah perlunya. Jadi setelah terbentuk forum ini, segala apapun keluhan permasalahan kita bisa mengajukan mohon bantuan pada majelis. Kira-kira demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tujuannya mungkin sederhana saja.
supaya organisasi ini dapat membimbing dan mengayomi masyarakat kami dalam mengikuti arus zaman yang akan kami hadapi. Apakah nanti pada perkembangan zaman akankah adat ini semakin tenggelam atau semakin maju, atau masyarakat kami tidak sadar lagi akan keberadaan adat tersebut. Terima kasih.